Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa sharif wa karim 'ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصدائها بالسيول الأبطحية وتنزعوا في رف الحجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاه. Kemudian kata Imam Hasan bin Ja'far, Habib Ja'far bin Hasan al-Baghdadi, ketika Nabi sampai di umur 35 tahun, kemudian Banata Quraisyunil Ka'bah, Quraisyun al-Ka'bah, membangun, maksudnya merenovasi oleh kaum Quraisy akan Ka'bah. Sebab linsidaiha, karena Ka'bah itu mulai retak, rapuh, bisuyulil abtahiyah, karena banjir suyul abtahiyah. Suyul abtahiyah, Abtah itu satu tempat yang ada di kota Mekah. Jadi aliran air itu Suyul abtahiyah al-mansubah ilal abtah alladhi huwal mahsab wa huwa mujtama'ul ma'al jari min tariqi Jabal Hira wa min tariqi Mina. Jadi air dari dua arah, baik dari Hira ataupun dari gua Hira ataupun dari Mina, itu berkumpul ke Abtah, ke daerah Abtah. Abtah itu salurannya pas mengarah ke Ka'bah. Karena kan posisi Ka'bah itu kan di bagian bawah, itu kumpul ke situ. Jadi kalau banjir kena Ka'bah itu. Jangan kisah zaman bahari. Wah, ini banjir juga, cuma tidak merusak lagi kan. Nah, ini kisah Ka'bah tadi ya. Kenapa dibangun? Karena sudah mulai rapuh Ka'bah itu. Kita masuk ke Ka'bah dulu ya. Banatu Quraisyun al-Ka'bah ala qawaidi Ibrahim. Maksudnya laisa ala qawaida Ibrahim atau qawaidi Ibrahim lidaikin nafaqah alaihim fanaqasu min 'irdiha wa tuliha adru'an. Itu Ka'bah direnovasi, dibangun kembali tidak sesuai dengan ketika ukuran yang dibangun waktu di zaman Nabi Ibrahim. Jadi kenapa sebab? Karena mereka kekurangan bahan, kekurangan duit, kekurangan ekonomi, sehingga dikurangilah. Mau merenovasi masjid nih umpama nih, kehabisan bahan, jadi dihalusi masjidnya supaya cukup. Nah, Ka'bah itu juga kayak itu juga, panjangnya, lebarnya, adru'an, beberapa siku. Ini bahari dalam meteran, jadi siku aja ikutannya itu. Jadi Ka'bah itu sudah berkurang ukurannya dari ketika dibangun Nabi Ibrahim. Wa hadzal bina fil marratit tasi'ah. Itu pun sudah renovasi yang ke-9 kali Ka'bah itu. Walhasil annal bait bunya atau bana asyara marrat. Fa'awalu man banah al-malaikah min yaqutatin. Jadi itu Ka'bah sebenarnya kata Imam Nawawi itu dibangun sudah 10 kali berturut-turut. 10 kali. Pertama kali yang membangun malaikat, bahannya yakut, permata yakut. Kemudian Nabi Adam. Kemudian Nabi Shish. Jadi Ka'bah itu memang sudah Allah tentukan ada gitu nah. Sebelum Nabi Adam Ka'bah sudah ada. Malaikat yang bangun, kemudian rusak, dibangun lagi Nabi Adam, dibangun lagi oleh Nabi Shish, anaknya Nabi Adam, waladah lisulbih
Tsumma Ibrahim, sampai ke Nabi Ibrahim, dibangun ulang lagi oleh Nabi Ibrahim. Wa Ismail, Ibrahim dengan Nabi Ismail ini bersamaan, anak kan. Tsumma Amaliqah, tsumma Jurhum, tsumma Qusay. Itu nama orang, Amaliqah, Jurhum, Qusay, tsumma Kilab, tsumma Quraisy. Ini susunannya sampai ke Quraisy. Tsumma Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, ala qawaidi Ibrahim. Nah, yang Abdullah bin Zubair masih seukuran dengan ukuran Nabi Ibrahim, Ka'bah tadi. Tsumma al-Hajjaj ala ghairi qawaidi Ibrahim. Sampai ke Hajjaj, renovasinya nih, nah itu sudah berubah ukurannya dari bentuk ukuran. Wa bunyanul Hajjaj baqin ilal an. Nah, yang bangunan Hajjaj itu ya sampai wahini. Yang Ka'bah yang ada sekarang ini itulah bangunan yang seukuran dengan bangunan Al-Hajjaj. Falam yughayyir illa fil mizab. Jangan mizab ya. Nun itu titiknya meluncat ke atas, sebenarnya ke bawah padanya. Fil mizab. Mizab itu talang. Pancuran, sekarang kan jadi pancuran emas. Nah, itu kalau bentuknya itu tidak berubah, yang berubah cuma talangnya saja. Wal bab, pintunya yang diganti. Was-saqf, atapnya Ka'bah itu. Kemudian war-rukham, marmernya. Apalagi wa ba'du tarmim fil jidar, fil judran, dan motif-motif dindingnya itu. Di dalam dan di luarnya itu yang dirubah. Kalau bentuk enggak lagi kan. Wa yurwa annahu lamma bawa Allah taala li khalilih, riwayat mengatakan ketika Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah, makanal bait wa amarahu bi bunyani aqbala minasyam. Nabi Ibrahim ini, kita kisah sejarah Ka'bah dulu ya. Nabi Ibrahim ketika diperintah, Nabi Ibrahim itu bukan berada di Mekah. Kata Allah, Ibrahim bangun Ka'bah. Nah, aqbala minasyam. Ibrahim berada di negeri Palestina. Makanya Masjidil Aqsa itu hampir seluruh nabi pernah ke situ. Mudah-mudahan Allah pelihara ini Masjidil Aqsa ya. Ibrahim diperintah Allah itu berangkat dari negeri Syam ke Mekah. Wasinnuhu yauma idzin mi'atu sanah. Ibrahim umurnya 100 tahun sudah. Orang Bahari panjang-panjang umur. Kira 100 tahun ini di kursi roda aja lagi kalau hidup juga masih. Nah, itu. Makan gin orang memakaninya. Wasinnu ibni Ismail sittun wa thalathun, 36. Ya kah? 36 ya? Jadi punya anak Ismail, umurnya 36. Abah Ibrahim, anak Ismail. Nah, yang di Malon tuh Abah Mail, anak Ibrahim. Terpaling sidin. Kalau ini Abah Ibrahim, anaknya Ismail. Abah umur 100 ketika Allah menyuruh merenovasi Baitullah. Ismail umurnya 36. Kita berkisah ya, berkisah para nabi, berkisah para rasul ini untuk memperkuat iman kita insya Allah ya. Rasulullah itu dikisahkan oleh Allah melalui kisah-kisah para nabi terdahulu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, gitu tuh. Setiap nabi naqussu 'alaika, kami kisahkan kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad SAW. Dan kita pun butuh cerita kan gitu tuh. Ini kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail, apalagi kisah Nabi Muhammad, itu wajib kita dengari, kita cari, kita resapi. Itu pasti bukan kira-kira pasti menambah keimanan kita. Kalau bujur-bujur kisahnya kisah Nabi itu tadi, pasti menggugah keimanan, memperkuat, memperkokoh keimanan kita. Nah, kitab yang kita baca ini kisah Nabi, walaupun berulang-ulang gitu dah. Mudah-mudahan barokah buat etam semua ya. Wa arsalallahu ma'ahu as-sakinah. Sakinah jangan diartikan tenang ya. Ini nama sesuatu. Laha ra'sun ka ra'sil hurrah. Model binatang. Jadi Ibrahim ini beserta Ismail dikirim sakinah. Sakinah itu bukan juga yang menjual es di sebongkok acil sakinah lain.
Ini laha ra'sun ka ra'sul hurrah, dia punya kepala seperti kepala kucing. Wajanahan, dan dia punya sayap. Ini kendaraannya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim untuk berangkat ke Mekah waktu itu. Belum pernah dengar kalau barang kayak gini kan kesannya nih. Nah, jadi Ibrahim itu ketika disuruh bangun berangkat, tapi ada disiapkan oleh Allah namanya As-Sakinah. Nah, sekarang banyak nama orang As-Sakinah. Kalau kita terjemahkan ya tenang, Sakinah itu tenang. Bisa aja kalau bingung cari anak, Nur Sakinah, cahaya ketenangan. Nah, gitu. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, ka'annaha gumamah, seolah-olah itu kendaraan seperti awan. Wa fi wastiha min a'la kahiyatir ra'si. Kalau kita lihat secara keseluruhan bentuknya dari atas seperti kepala. Tatakallam, itu sebut aja binatang atau barang itu bisa bicara. Yang sakinah tadi atau gumamah tadi itu bisa bicara. Kendaraan Nabi Ibrahim itu bisa berbicara dengan bahasa yang dipahami. Wa kanat bimiqdaril bait, dan ukurannya sebesar Baitullah. Coba browsing aja berapa ukuran Baitullah itu. Ada yang nggak sibuk kah? Coba Lik, berapa ukuran Baitullah itu yang sekarang? Lebar panjangnya. Ada yang ingat kah? 11 meter. Berapa? 13,10 meter tinggi, sisi 11,3. 11,3. Nah, 11 meter, 3. Ini dari sini ke sini itu kurang dari 10 meter. Ini dari ujung situ ke situ, nih ujung tembok ini kurang dari 10 meter. Itu 11, barangkali bisa ke tiang yang hijau, yang hitam itu. Itu lebar Ka'bah ya, 11 meter. Koma berapa tadi? Itu segi 4 kan? Enggak kan? Enggak itu. Satu sisinya lebih panjang lagi itu. Nah, barang itu yang gumamah tadi itu bentuknya lebarnya seperti Ka'bah. Kendaraannya Nabi Ibrahim tadi seperti Ka'bah ukurannya. Falamma intahal Khalil ila Makkah. Berangkat dari Palestina, dari negeri Syam ke Mekah. Sampai ke Mekah, waqafat fi mawdi'il bait. Lalu barang itu tadi, binatang itu tadi berdiam percis di mana Baitullah dibangun. Kalau di atas, di bawahnya Ka'bah itu nah. Paham maksudnya? Di mana stopnya? Pas di atas Ka'bah yang bakal dibangun itu. Nah gitu nah, stopnya di atas gitu kan. 1. Wa nadat ya Ibrahim ibni ala miqdari dhilli. Binatang itu ngomong, Ibrahim, bangun Ka'bah selebar bayang-bayanganku. Karena ukurannya segitu. Nah, maksudnya ya. Ini kendaraan ngomong, bicara. Ibrahim, bangun Ka'bah seukuran bayang-bayangku. La tazid wa la tanqus, jangan kurang jangan lebih. Nah, itu 1. Wa fir riwayatil ukhra annaha tatawwaqat bil asas ka'annaha hayyatun. Riwayat yang lain itu riwayat pertama ya. Ibrahim ini ukuran Ka'bah itu seperti apa sih? 1 selebar bayang-bayang. Riwayat yang kedua itu binatang dia berdiri melingkar di tanah. Selebar apa ya? Selebar Ka'bah yang bakal dibangun. Jadi ukuran kayak ular tuh nah, melingkarnya segi 4. Tatawwaqat, dia melingkar, memanjang. Lalu percis. Jadi Ibrahim itu membangun, mengumpati itu. Mengikuti lingkaran gumamah itu tadi. Ini sejarahnya menurut Imam Nawawi seperti itu. Tsumma innal Khalil lamma intaha fil bina. Kemudian Nabi Ibrahim selesai membangun. Ringkas saja kisahnya ya. Ila maudhi'il hajaril aswad. Kan Ka'bah itu dibangun ya segi 4 kalau sampai ke buncu yang ada posisi Hajarul Aswad.
Talaba min Ismail hajaran yada'ahu liyakuna ilman ala bad'it tawaf. Lalu kata Nabi Ibrahim, Omael, alakkan batu. Kalau ini pasir kan. Diperintah Ibrahim kirim batu sebuting aja bang, nggak setrak sedikit aja. Mau ditaruh di mana? Di buncuk Ka'bah, gitu nah. Sekira ini sebagai pemberitahuan, disitulah dimulainya untuk tawaf. Ini Ka'bah dibangun, pas mau selesai ditinggal buncunya. Lalu Ibrahim menyuruh Ismail mengambil batu mau ditaruh di sini. Apa fungsi batu ini? Inilah tanda, ilman, tanda bahwa kalau mau tawaf dari batu ini. Kan sekarang kan Hajar Aswad, kalau zaman Ibrahim batu itu. Nah, mau di tawaf putar seperti itu. Kemudian faja'ahu Jibril bil Hajaril Aswad min Abi Qubais li'anna Allah istauda'ahu iyyah lamma gharaqatil ardu. Ketika Ismail mau mengambilkan batu, Jibril datang membawa Hajar Aswad yang ada itu. Diambil dari mana? Dari Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais sekarang pian tidak ketemu lagi. Sudah hancur oleh Wahabi. Dibangunnya istana raja di situ. Jabal Abi Qubais tidak jauh dari Masjidil Haram, itu tidak jauh. Ya. Nah, jadi dari situlah diambil. Allah sisipkan, Allah taruh Hajar Aswad itu di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, batu itu sebenarnya sudah lama di situ. Bukan ketika dibangun Ka'bah itu saja, enggak. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada batu itu, Hajar Aswad itu sudah turun ke muka bumi. Nah itu. Ketika bumi ini banjir, kan di gunung itu. Nah, lalu batu itu ditaruh Allah Ta'ala di Jabal itu tadi, di gunung itu tadi, di bukit Abi Qubais tadi. Itu satu pendapat asal mula adanya Hajar Aswad. Kemudian wa fi riwayatin annal hajara nafsuhu nada al khalila min Abi Qubais. Yang pertama pendapatnya Jibril membawa batu ya. Kalau yang kedua pendapatnya Edo. Yang kedua, bukan dibawa Jibril, tapi batu itu yang ngomong sendiri. Ibrahim, ini aku batu Hajar Aswad. Ini aku Hajar Aswad. Ha anada furriqa ilaih fa akhadahu fa wada'ahu fi mawdi'ih. Kemudian diambillah oleh Ibrahim ketika batu itu ngomong sendiri, diletakkan oleh Ibrahim. Ini pendapat kedua ya. Kemudian wakila annal jabal nadahu faqala ya Ibrahim laka indi amanatun fakhudha. Pendapat ketiga, tapi tetap batu itu ada di Jabal Abi Qubais. Yang pertama Jibril yang membawa, satu riwayat. Yang kedua batu itu ngomong sendiri. Pendapat kedua. Pendapat ketiga tidak, Jabal Abi Qubaisnya yang ngomong. Ibrahim, aku dapat amanah dari Allah. Ini di dalamku ini ada batu Hajar Aswad. Ambillah itu batu, letakkanlah di Hajar Aswad. Itu sejarahnya Hajar Aswad. Ditaruhlah oleh Nabi Ibrahim di sana. Habis ya. Itu kenapa pecah Ka'bah itu? Di sini dikatakan karena posisi Ka'bah itu dengan tanah rata. Kalau sekarang kan menaik, kalau diangkat ya. Entah Ka'bahnya yang diangkat atau tanahnya yang diturunkan, Allah alam gitu. Dulu rata aja. Ketika masuk ya setanah. Dalamnya dengan luar itu satu lantai. Jadi ketika banjir datang ya langsung menghantam ke dalamnya itu tadi. Nah itu. Fan soda'a hancur. Wasaraka tayyibal Ka'bah. Hiasan-hiasan dalam Ka'bah itu habis obrak-abrik. Habis. Nah itu kisah Ka'bah. Ketika pembangunan Ka'bah di zamannya Bani Quraisy yang dipimpin oleh Hajjaj tadi itu, wa tanaza'u fi raf'il aswad, fi raf'il hajaril aswad.
Lalu mereka berselisih pendapat siapalah yang memasang Hajar Aswad ini. Ini kisah kita, Ka'bah itu retak, rapuh, mulai rusak. Itu kan direnovasi. Otomatis Hajar Aswadnya ditarik kembali. Setelah dibangun, mau menaruh Hajar Aswad ke situ lagi. Ini kabilah A, B, C, D masing-masingnya mengakui aku yang berhak menaruh Hajar Aswad itu. Bunyi orang Kutai kami, bunyi orang Banjar enggak, bubuan kami, bunyi Bugis enggak kami. Nah, masing-masing kelompok kabilah ini mengklaim kamilah yang berhak menaruh itu. Ini setelah direnovasi. Ya, fakullun arada raf'ahu wa rajah. Semua mereka ingin dan mengharap merekalah yang menaruhnya. Coba ke Hajar Aswad. Hajar Aswad itu fi wad'ihi fi ruknil as'ad, rukun as'ad. Wa qalat kullu qabilah nanu ahqu bi wad'ihi. Wal Hajarul Aswad huwa min yaqutatin bayda. Itu Hajar Aswad bahannya yakut, warnanya putih. Pernah dengar bahari orang tua berkisah kalau itu Hajar Aswad putih warnanya. Tapi kenapa diberi Hajar Aswad? Kok berarti batu hitam, padahal aslinya yakut. Yakut itu permata dari surga, warnanya putih. Wa innama sawwadathu khatayahu bani Adam. Jadi warnanya berubah hitam itu karena banyak dosa dan kesalahan turunan umat manusia ini dari anak cucu Nabi Adam. Berubah tadi dah. Wa huwa ahbata ma'a Adam minal jannah. Turunnya bersamaan dengan Nabi Adam. Hajar Aswad turun ke bumi kapan? Ketika Nabi Adam dilempar ke muka bumi, dikeluarkan setelah makan khuldi. Nabi Adam keluar kok. Nah itu berbarengan bersamaan turunnya Hajar Aswad dengan turunnya Nabi Adam. Lawas berarti sudah. Ya di Jabal Abi Kubais itu tadi. Wa kadza 'asa Musa allati hiya min ra'sil jannah. Termasuk tongkatnya Nabi Musa pun itu dari kayu min asil jannah, kayu as yang ada di surga. Kayu as namanya, surga. Tongkat Nabi Musa itu. Wa maqam Ibrahim, maqam Nabi Ibrahim juga. Wa khatamu Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman. Wa waraqut tin, daunnya buah tin, itu semua dari surga. Wa'ud yubkhar bih, dan kayu yang dibakar untuk ini nih, untuk wangi-wangian, ada zaman dahulu kayu ud. Makanya ud itu diterjemahkan kayu artinya, padahal itu nama kayu yang ada di surga yang baunya wangi untuk dibakar. Lanjut dikejah tanbih, itu bukan talbih, tanbih. Kanat asa Musa tuluhu asyratu adru. Tongkat Nabi Musa itu kan dari surga, panjangnya 10 hasta. Pian hitung seorang aja, kalau sehasta itu 50 cm, kali 10. Berapa itu? Segitulah panjang. Itu baru tongkatnya, kayak orangnya kan. Nabi Musa panjangnya segitu tongkatnya. Walaha syu'batan, bercabang tongkatnya itu. Tattaqidan, dan keduanya itu bisa menyala. Fil zulmah, ketika gelap. Wa ismuha Zaidah, nama tongkatnya Zaidah. Wa kana maktuban 'alaiha. Nah, di tongkat Nabi Musa itu ada tulisannya. Apa tulisannya? Kullu sultanin, setiap pemimpin, setiap pemerintah, setiap raja, la ya'dilu fi sultanih, tidak adil dalam memimpin, tidak bagus dalam memimpin. Apa yuk? Huwa wa fir'aun sawa. Pemimpin apa aja? Pemimpin sekolahan kah? Pemimpin organisasi kah? Pemimpin pesantren kah? Pemimpin masjid kah? Pemimpin desa, kecamatan, daerah, negara. Kalau ndak adil, huwa, dia itu pemimpin, wa fir'aun sawa. Sama, sawa tulisnya sama. Podo ae. Pemimpin dengan Fir'aun podo. Kemudian apa lagi? Wa kullu alimin la ya'malu bi ilmi huwa wa iblis sawa. Orang alim belajar banyak, lawas, jauh, tapi ilmunya tidak diamalkan.
huwa wa iblis, dia dan iblis podo. Sama. Bahasa Sundanya apa sama, Kang? Sama. Sami. Habis ini sami ya. Wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalih atau la yuntafa'u bimalih huwa waqarun. Orang kaya, duitnya banyak, hartanya luas. Banyak tadi hartanya, tapi tidak manfaat. Huwa waqarun, dia dengan korun sami. Podo, sama aja. Nah, ini. Jadi kena semua kita ini kalau tidak pas dengan syariat. Wa kullu fakirin, aku bukan orang alim, aku bukan pejabat, aku bukan orang kaya, aku orang miskin. Wa kullu fakirin, kamu orang miskin, la yasbiru ala fakrih, tidak sabar dengan kefakiran. Ya Allah, bila juakah kawan ukar enmek nih ya Rob. Ya Allah, kasihannya miskin bujur aku sudah ini. Gaji 7 juta, habis bayar kontrakan, habis bayar kreditan, tidak bisa beli apa-apa, mengeluh dengan kefakirannya. Orang bisa nyumbang, aku tidak bisa, tidak sabar, bermamai, ngamuk. Orang bisa beli emas, aku tidak bisa beli emas. Orang bisa beli gincu mahal, aku tidak bisa. Mose bunyi bahasa Kutai itu. Orang Mose itu ya tidak sabar, ya kan? Nah, itu tadi orang miskin nih, orang miskin. Huwa wal kalbu, dia sama anjing sawa. Mohon maaf, bukan saya yang bilang ya. Itu tulisan yang ada di tongkat Nabi Musa. Tongkat itu dari sorga loh, itu tulisannya. Dia dan anjing nggak ada bedanya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua ya. Jadi di mana posisi kita, ada kok jawabannya di situ ya. Aku pemimpin, aku alim, aku fakir, aku kaya. Lihat di sini. Gitu. Kita ulangi kah? Ulangi. Pemimpin yang tidak adil. Huwa wa Fir'aun sawa. Dia dengan Fir'aun sama. Alim, tidak mengamalkan ilmunya. Luas ilmunya. Banyak sekolahnya ditempuhnya. Gurunya di mana-mana. Tapi berjalan seluar pendek. Berkisah aib orang. Sembahyang larut. Alim kisahnya. Huwa wa iblis. Iblis kawannya. Tidak ada beda-bedanya dengan iblis. Ghani, kaya. Harta cuman buat pajangan mata aja. Berapa saldo? 700 juta. Senang hati. Tidak dipakai untuk apa-apa. Orang bangun masjid, orang bangun majelis, orang bangun pondok, diam, cuek, masih puas menikmati jumlah saldo yang tertera itu tadi. Nah, dia dan Qarun sama. Qarun. Wa kullu fakir la yasbiru ala fakrih, orang miskin, orang fakir, cuman tidak sabar dengan kefakirannya, maka dia dan kalab. Aku tidak tega nyebutnya sebenarnya ini. Itu loh. Tapi tulisannya seperti itu. Kalau kita terjemahkan al-kalbu ya koyok. Nah, itu. Wal'iyadu billah, mudahan kita dan keluarga kita selamat. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat akidah kita semua. Lanjut. Jadi setelah Ka'bah itu selesai direnovasi, meletakkan Hajar Aswadnya semakin masing-masing kabilah itu berebut. Azumal qil wal qal. Maka kian tajamlah saling silang, adu mulut. Ucapan mereka, saling silang ucapan mereka. Kami yang berhak meletakkan Hajarul Aswad tersebut. Cuma wa tahalafu 'alal qital, bahkan mereka akan bersumpah, kalau kalian yang meletakkan, kami bunuh kalian. Ini masing-masing kabilah seperti itu bersumpah. Siapa yang ini hak kami yang meletakkan itu. Wa qawiyatil asbiyah, tetap. Kenapa? Sebab karena mereka fanatik dengan kesukuan mereka. Kalau tidak meletakkan Hajar Aswad berarti mereka suku yang rendah, suku yang hina. Maka mereka lah yang merasa berhak untuk meletakkan itu. Tsumma tada'u ilal insaf. Cuman ada bagusnya. Masing-masing kabilah ini masih mengedepankan musyawarah.
Kita cari yang baik aja yuk. Kayak apa caranya? Jangan berkelahian aja, setelah kita musyawarah dah. Nah, itu. Paham maksudnya ya? Masing-masing kabilah tadi kan berebut nih. Nah, kemudian fawwadul amra ila dzi ra'yin. Mereka akan menyerahkan kepada mereka yang punya akal bagus. Kemudian saibin, punya pandangan yang benar. Wa anah, dan teliti dan hati-hati. Dan hati-hati. Cari orang yuk, siapa yang pintar, yang cerdas, yang bagus, yang teliti. Kita serahkan ke situ aja. Nah, itu gitu. Di sini bahkan dikatakan sahibur ra'yi kilah wal makhzumi. Si anu jujur orangnya, siapa? Makhzumi. Akhul Walid. Kilah wal Walid, enggak, si Walid yang jujur. Ada lagi mengatakan enggak, Hudzaifah yang jujur. Saling tunjuk menunjuk ini. Belum dapat orangnya. Nah, kemudian fahakama bitahkimi awwali dakhilin min babis sanadis syaibiyah. Itu di riwayat yang lain bukan fahakama tapi fahakamu jamak. Mereka memutuskan siapa yang nanti masuk ke Baitullah lewat babus sadanah syaibiyah, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah tersebut. Ada keputusan siapa orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad, siapa orang yang masuk ke masjid di awal nanti subuh, maka dialah yang berhak meletakkan itu. Fakana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, awwalu dakhilin. Nabi memang setiap hari amalannya bukan mencari posisi untuk meletakkan Hajar Aswad, maka waktu itu Nabilah yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram, ke Ka'bah. Faqalu, dilihat, oh ada Nabi Muhammad sudah. Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Faqalu, para tokoh-tokoh pemuka mereka saat itu, hadal amin. Kalau ini orangnya, ini orang jujur sudah. Tidak ada sengketa lagi. Kan sudah sepakat nih siapa yang duluan masuk ke Baitullah, ke wilayah Masjidil Haram, dialah yang akan meletakkan. Ternyata Nabi Muhammad yang duluan masuk, lalu mereka mengucapkan, oh ini memang pantas orangnya sudah. Apa artinya yuk? Nabi di tengah kafir Quraisy, coba amankan dulu. Ke situ mainnya. Jadi mereka mengatakan, oh ini orang yang cocok untuk menaruh Hajar Aswad ke Ka'bah tadi. Wa kulluna yaqbaluhu wa yardah. Kalau Muhammad kami ridho. Kalau Muhammad yang meletakkan kami terima. Kenapa yuk? Al-Amin, Om. Al-Amin. Dari kecil, remaja, dewasa, tidak tersentuh dusta, tidak tersentuh tipu-tipuan, tidak tersentuh curang kepada Nabi Muhammad. Dan itu masyhur, terkenal di khalayak masyarakat tadi itu. Ketika Nabi Muhammad terpilih, semuanya mereka merestui bahwa inilah orang yang berhak untuk meletakkan. Padahal banyak kabilah-kabilah yang lain. Wa akhbaruh, setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpilih sebagai orang yang meletakkan, lalu mereka memberitahu kepada Nabi Muhammad bi annahum raduh. Muhammad, pian aja yang meletakkan, kami ridho kok ini urusannya. Nah, itu. An yakuna sahibul hukmi fi hadzal mulimmi wa waliyah, bahwasanya engkaulah orang yang pantas menjadi pemutus dan menjadi wali. Jadi pengurus dari situ. Fi hadzal mulim, pada apa? Fi hadzal mulim itu pertengkaran atau mukhasamah, permusuhan ini ya. Mulim itu tadi itu. Nah, jadi dalam hal ini kami lagi kacau, engkaulah Muhammad yang memutuskan. Nah, gitulah makna secara umumnya ya. Gimana yuk? Fa wada'al hajara fi thawbin. Di sini tulisannya di kain. Lalu oleh Nabi Muhammad dengan keadilan yang beliau miliki, diletakkanlah di kain. Riwayat lain tuh Nabi menaruhnya di sorban, Om. Diambil sorban,
Nah, baru ditaruh di atas sorban gini. Nah, ada di sini ada lagi Nabi Muhammad, coba aku minta kain, kata beliau. Dan diberi kain, lalu kain itulah ditaruh Hajarul Aswad. Tsumma amara an tarfa'hul qabailu jami'an ila murtaqah. Lalu oleh Nabi Muhammad, mana kabilah tadi itu disuruh memegang sekeliling kain. Itu hebatnya, yuk. Ya. Ide siapa ini? Ide Rasulullah SAW. Kalau kita kan bingung kayak apa memutuskannya ini, ya. Dengan keadilan beliau, kemuliaan beliau, dengan keramahan Nabi Muhammad, supaya semuanya merasa, ambillah kain, kita yuk bawa sama-sama ini. Nah, gitu. Ila murtaqah, ke tempat awal. Mana tempatnya ya? Di buncu Ka'bah tadi. Farafa'ahu ila maqarrih, lalu mereka mengangkat itu, dibawa ke tempat yang bakal ditaruh Hajarul Aswad. Min ruknin hati kalbaniyah, dari posisi yang diletakkan Ka'bah tadi, di posisi untuk diletakkan batu Hajarul Aswad tadi. Wa wada'ahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarif fi mawdi'il an wa banah. Lalu ketika sampai di dekat Ka'bah, Nabilah yang mengambil batu itu dan meletakkan ke buncu Hajarul Aswad. Al-an wa banah, hingga sekarang. Nah, itu makanya kata Sayyidina Umar ketika ingin mengucup Hajarul Aswad, kalau bahasa kita tuh, awak nih batu. Untuk apa aku ngucup Hajarul Aswad? Benda mati. Kalau tidak pernah disentuh dan diletakkan dan dicium oleh Nabi Muhammad, aku tidak bakal mencium ini Hajarul Aswad. Jadi niat mencium Hajarul Aswad itu mengikut Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sampai semuanya ke situ, ya. Kenapa itu Hajarul Aswad pernah disentuh oleh Nabi, pernah dikucup oleh Nabi Muhammad, dan kita ittiba, menuruti. Artinya mengucup yang pernah dikucup oleh Nabi Muhammad, pernah bersentuhan dengan sesuatu benda yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad. Mulia tidak? Mudah-mudahan kita termasuk itu, termasuk yang baik tadi, ya. Berniat baik-baik. Aku mau haji, mau umrah, mau berangkat ke Mekah, ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad. Seberapa kuat kecintaan kita, itulah yang membuat kita akan sampai ke situ, insya Allah, ya. Niat bujur-bujur, berdoa, berhimat, berusaha, berusaha aja. Kalau mau ikut travel Neriko, nabunglah 1 juta sebulan. 1 juta sebulan. Insya Allah 2026 kita berangkat. Saya ikut nabung juga, cuma belum bayar habis. Namanya nabung, udah sedikit. Kita ini sudah setahun, ya? Hampir setahun. Nah, itu. Kan kita mulai dari Januari, bukan? Iya, sudah setahun. Itu. Mudah-mudahan bisa plus tarim nanti. Kemarin kita rincikan masih mahal rokok sebungkus daripada sebulan 1 juta loh itu. Kalau dibanding rokok, tapi kita tidak ke sana lah, gitu aja. Ada kemauan, ada jalan, ya. Makanya kemauan ada jalan itu. Saya nabung bisa 30.000 sehari, masya Allah. 900.000 kalau sebulan kan. Itu. Niat umroh. Kesana mau ngikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Itu tuh, itu Hajarul Aswad itu diletakkan. Hatta sampai sekarang itu bekas letaknya diletakkan oleh baginda Nabi Muhammad. Niat ibadah sampai kok, sampai. Hajarul Aswad itu orang seduniaan mau merapat itu, Om. Orang seduniaan mau merapat. Tapi saya, masya Allah, alhamdulillah, karena niat kita memang bujur-bujur mau ke sana, itu mudah kok, ucapnya mudah. Mudah. Saya, Guru Muhammad Nur, pernah dari belakang, ini masjid, dah. Ya. Ini Ka'bah di tengah kilometer. Ini kalau kita masuk lurus itu tidak mungkin bisa dengan cepat karena orang padat di sini kan, orang tawaf. Satu, yang kedua orang mau mengucup itu. Nah, saya pernah di bawah 5 menit tembus ini. Nah.
Tidak masuk akal. Bahkan saya bisa sholat sunat, perasaan saya kosong antara Hajar al-Aswad dengan pintu Baitullah. Multazam di sini. Di sini tempatnya mustajab, dan dulu Nabi pertama kali sembahyang di sini wadahnya. Ketika dapat perintah Isra Mi'raj, turun subuh belum sembahyang Nabi, zuhur sembahyang. Nah di sini multazam ini. Kosong rumah betul, perasaan kosong, nyaman, sembahyang nyaman. Andai kata mau 4 rakaat, mau kan ada orang perasaan. Padahal di situ ada ulakannya, puntalannya, tapi ada aja kemudahan Allah berikan. Gitu. Dulu saya dilajari sebelumnya itu disuruh sembahyang sunat. Ini barangkali pian mau pakai silakan. Sebelum mendekat ke Hajar Aswad ya, kan kita niat untuk ittiba dengan Nabi nih, mau ngucap Hajar Aswad. Mintalah dengan Allah sembahyang hajat di situ. Kemudian baca salawat 100. Nah, semuanya kita meminta kepada Allah, ya Allah dengan berkat salawat ini mudahkan ke sana. Itu mudah Muhammad Nureh. Sampai masuk wajib asal itu nyaman. Kalau tidak percaya, kakaknya Kurik Tun Herdi itu dengan saya di Iga. Dan inya pun dapat sembahyang di Iga saya. Gitu nah, pokoknya umpatinya aku kayak apa cara aku dah nyaman ya Nureh, tembus gitu. Itu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi tujuan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad gitu ya. Kemudian qala ba'duhum kana bid'ahum lil Ka'bah li umurin. Kenapa Ka'bah itu dibangun ulang? Karena beberapa perkara. Al-awwal liwahniha minal harik. Karena rapuh sebab terbakar. Alladzi asabaha wa dzalika anna imra'atan jammarat lil Ka'bah. Mengasapi Ka'bah, fatarat jamratun min majmaratiha fi thiyabil Ka'bah. Lalu inya mengasapi Ka'bah itu, hari kan sepi kan, mengasapi pakai kayu, lalu bara apa namanya bahasa kuta itu tapu ya Om. Apa bahasa Indonesianya tuh? Kutu api. Kutu apinya tuh kan ditiup angin terbang kan? Apalagi kutu apinya di sana panas. Nah, itu singgah ke kelambunya Ka'bah. Inilah yang membakar Ka'bah sehingga Ka'bah itu rapuh. Ini satu alasan. Al-awwal. Kemudian Pak Harakata Ats-tsani an-nasaila dakhala wa sada'a judranaha ba'da tauhiniha. Nah, yang kedua ya banjir tadi itu masuk ke dalam Ka'bah sehingga air itu kan kena semen, apa ada semen Arab Bahari itu. Tanah aja dikumpul dengan jerami dikumpulkan. Kalau kenapa airnya rapuh kan gitu. Kemudian alasan ketiga, anna nafaron saraku hulyal Ka'bah. Nah, ini yang gila ini terakhir ini alasannya. Yang ketiga itu ada sekelompok orang mencuri kain Ka'bah. Wah ini masih ada yang curi itu. Pian tawaf keliling sambil bekayakat memerai Hajar Aswad itu kan talinya banyak tuh. Serabut itu diambilnya masukkan ke kantong. Itu mencuri itu bukan mencari berkat tapi mencuri itu, merusak Ka'bah namanya. Nah, dulu kenapa Ka'bah itu rusak? Ya karena kainnya diseroboti seperti itu, dicuri sedikit. Wa guzlanaha. Sulaman kan bersulam kainnya itu kalau banyam gitu nah. Guzlan itu sulamannya. Kain Ka'bah dan sulamannya min dhahabin dari emas. Wakila guzlanan wahidan ngrassadan bidurrin wa jauharin. Ada yang mengatakan sulamannya itu bukan emas tapi permata. Orang memuliakan Ka'bah ya. Wallahu a'lam. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim Wabarik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Itu kita satu pasal aja dulu. Mudah-mudahan bisa diingat kisahnya. Nah, itu isinya berjanji. Inilah yang kita diamalkan oleh orang tua kita sampai sekarang. Jadi bersamaan aja beringatan Jumat belakang, Jumat terakhir di bulan Rajab. Nah, ulama menganjurkan untuk membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ahmadu, jangan Ahmadur. Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 35 kali saat khatib duduk antara dua khutbah. Jangan lagi khutbahnya. Kalau lagi khutbahnya kita tidak boleh. Kita disuruh istima', disuruh untuk memperdengarkan apa yang disampaikan khatib.
Jangan bacaan, jangan ketik tasbih, jangan buka Quran ketika khatib lagi menyampaikan itu. Duduk simak dengan baik-baik. Quran aja jangan dibaca, apalagi tidur. Nah, itu. Jadi makanya dipilih antara dua khutbah di situ waktu yang mustajab, doa. Setiap Jumat seperti itu. Ulama mengatakan antara dua khutbah itu waktu yang mustajab. Nah, maka ulama berijtihad salah satu wirid, zikir, amalan, doa yang bagus dibaca saat khatib duduk antara dua khutbah di Jumat terakhir, ia dibaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Kalau bila cepat belum selesai, stop, jangan dilanjutkan. Baru 2 kali, habis seorang lambat baca Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Dah bila selesai dah khatib naik lagi, ya stop segitu aja dapatnya sudah. Makanya untuk minggu depan nih paham aja Bilal, jangan sampai laju. Seorang dipupuskan, insya Allah selesai kok. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Perempuan, ibu-ibu, bini-bini baca juga, dengari khutbah di masjid, dengari. Duduk, ambil tasbih, siap-siap. Ketika turun daripada duduk, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum lisal muslim. Itu yang kedua yo. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Nah, itu. Insyaallah hafal kok. Apa untungnya kata ulama setahunan duitnya tidak putus. Yang penting disimpan dalam dompet, tidak putus-putus itu. Kamu jadi main-main kuliming-kuliming putus juga aja. Artinya rezekinya bertambah banyak insya Allah. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad. Nah, habis ya. Minta halal, minta ridha. Kemudian saya ingin menyampaikan lagi, kita sudah di awal bulan, jadi insya Allah hari Minggu besok orang kita menjemput celengan lagi. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah Taala. Itu. Jadi Kang Aang mungkin siap nggak ya? Minggu kita ambil celengan lagi. Kalau tidak sempat diambil, antar ke sini. Gitu. Kemarin alhamdulillah